Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami menyatukan hati, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, saat ini kami bersatu hati, kami serahkan dua insan yang Kau kasih, Calvin Pratama Siswanto dengan Venesia Artono. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru. Terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan dan anugerah-Mu. Bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan semua ini kami kembalikan untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua dan setiap kita yang hadir. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan sebab Tuhan baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Calvin Pratama Siswanto dengan Venesia Artono. Anda berdua hari ini bahagia. Hari ini merupakan hari spesial bagi Anda berdua. Sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Biar hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah mendengar doa Anda berdua, bahwa orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Sepanjang masa kalian pacaran, maka Calvin
kau terus berdoa, Tuhan apakah Venesia ini adalah tulang rusukku. Dengan demikian juga Venesia, apakah engkau berdoa, Tuhan apakah Calvin ini adalah pasangan hidupku. Kalau Anda berdua sudah berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya Tuhan sudah mendengar doamu dan Tuhan sudah menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Harus dengan yakin dan percaya sudah minta kepada Tuhan dan pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan tidak pernah salah, tidak memberikan jodoh. Ketika Anda sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, harus yakin orang yang ada di sampingmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Tuhan sudah mempertemukan kalian berdua, Tuhan juga sudah menaruh benih cinta di antara Anda berdua. Hari ini sebelum kalian hidup bersama-sama, terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Bila kalian berdua dengan sungguh hati datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang bersungguh hati, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua dengan sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Tuhan berkatilah pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika engkau bersungguh hati, Tuhan pasti memberikan. Dan kepada kedua orang tua dan kita semua yang hadir, kita juga dukung mempelai berdua di dalam membangun rumah tangga. Pernikahan adalah satu hal yang sangat penting, amat penting karena itu menentukan masa depan mempelai berdua. Ke depanmu, hidupmu apakah akan seperti neraka atau seperti Taman Eden. Kalau rumah tangga dibangun sesuai firman Tuhan, maka rumah tangga di mana ada hadirat Tuhan itulah Taman Eden. Maka di mana Tuhan hadir, maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran. Tapi sebaliknya, kalau rumah tangga gagal dibangun, itu juga penderitaan yang berkepanjangan. Sehingga membawa penderitaan dan pada akhirnya terjadi kekecewaan dan kekecewaan yang berkepanjangan akhirnya jadi sebuah penyesalan. Dan ketika penyesalan sehingga pada tidak sedikit yang mengambil langkah yang sangat tidak baik sampai ada usaha untuk berpisah. Nah itu gagal saudara. Nah kita semua saat ini di tempat ini ada bahagia atau tidak bahagia tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga Anda. Kalau Anda saat ini bahagia pasti setidak-tidaknya rumah tangga kalian bahagia, rukun, harmonis. Mempelai berdua masa kecilmu bahagia atau tidak bahagia tergantung rumah tangga orang tuanya. Bagaimana papa mamahnya. Kalau papa mamahnya hidupnya rukun, harmonis, perhatian sama anak-anak, masa kecilmu bahagia. Setelah kau dewasa, kau akan meninggalkan rumah tangga orang tuamu dan kau akan membangun rumah tangga sendiri. Bagaimana kau membangun rumah tangga? Demikian juga nanti anak-anakmu. Apakah kalian berdua nanti membangun dengan baik sesuai firman Tuhan, perhatian sama anak-anak, masa kecil anak-anakmu berbahagia. Sampai engkau juga akan membawa mereka sampai ke pelaminan. Itulah kehidupan. Tuhan merencanakan pernikahan adalah untuk kebaikan. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman, tidak baik kalau manusia sendiri. Berdua menjadi lebih baik. Mestinya mempelai berdua ke depannya, Anda berdua menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih semangat, lebih sehat, lebih bertanggung jawab. Mestinya seperti itu. Tapi sekali lagi tidak semua pernikahan berjalan dengan baik. Kalau ingin rumah tangga kita, hidup kita ingin diberkati Tuhan, hidup kita berbahagia, rumah tangga kita berbahagia, hiduplah sesuai firman Tuhan. Selama kita berjalan di jalannya kebenaran firman Tuhan, maka kita hidup dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Kalau selama kita dalam tuntunan Tuhan, kalau Tuhan yang menuntun, pasti Tuhan juga turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang kita hadapi, kalau kita undang Yesus masuk dalam bahtera rumah tangga kita, badai sebesar apapun tidak akan membuat bahtera rumah tangga kita karam. Tetapi Tuhan akan bawa kita sampai ke seberang. Seperti apa yang menjadi rencana Tuhan akan terpenuhi dalam hidup kita. Seperti apa yang Tuhan janjikan, tadi pembukaan saya berikan firman Tuhan. Berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan yang menurut petunjuk Tuhan. Kemudian anak cucunya perkasa di bumi. Angkatan orang benar diberkati.
harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Itulah janji Tuhan kalau kita hidup sesuai firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberikan perintah kepada Yosua ketika Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel, membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tuhan mengingatkan pada Yosua, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Demikian juga kalau kau hidup sesuai firman Tuhan, kau berjalan turut dengan kebenaran firman Tuhan, maka perjalanan rumah tanggamu akan berbahagia, akan beruntung, ya, berhasil dan beruntung. Demikian juga keturunan kita akan diberkati. Oleh sebab itu dari gereja rindu supaya mempelai berdua setiap jemaat itu diberkati karena nikahannya. Maka di gereja ada bimbingan pranikah yang sudah diikuti mempelai berdua, ada konseling pranikah dan juga ada pemberkatan, serta demikian juga dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan bagi mempelai berdua, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, menjadi salah satu koleksi bukumu, tapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua, langsung saja rumah tanggamu hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan dibuka di pita yang hitam atau yang biru itu. Saudara dikasih Tuhan, suatu kali di dalam kitab Matius pasal 22 ayat yang ke-34 sampai 40, ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama. Sekarang seperti pendeta, pastor, romo, ulama, imam yang belajar agama, sengaja mereka bertanya kepada Tuhan. Ketika Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian Musa naik ke gunung Horeb bertemu dengan Tuhan, Tuhan memberikan 2 loh batu yang tertuliskan 10 hukum Taurat yang diberikan kepada umatnya. Nah saudara, kemudian mereka bertanya kepada Tuhan, dari hukum yang Tuhan berikan, mana yang paling penting? Saudara, ini pertanyaan yang menjebak. Kalau Tuhan Yesus menjawab salah satu, mereka akan berkata, kalau begitu yang lain kurang penting. Sedangkan 10 hukum Taurat sama pentingnya. Dan Tuhan mengendaki seluruh 10 hukum Taurat kita bisa melakukan. Tetapi ternyata 1 hukum pun kita tidak bisa melakukan. Saudara boleh pilih mana yang saudara bisa lakukan. Saya akan tunjukkan bahwa kita tidak bisa melakukan 10 hukum Taurat. Hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Hukum yang keempat, kuduskan hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh dan seterusnya. Dan 10 hukum Taurat, mana yang kita bisa lakukan dengan benar? Nanti saya tunjukkan bahwa kita tidak bisa. Nah mereka bertanya kepada Tuhan, mana yang paling penting? Lalu jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan menjawab, pada 2 hukum ini saja, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya saudara sekalian, artinya seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, kalau diringkas hanya 2 hukum ini saja yang utama. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Tapi mari saja kita nyadari bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Allah sudah buktikan kasihnya. Firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara adalah orang-orang berdosa. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan Tuhan sendiri dengan kasihnya, dia datang ke dalam dunia, dia menebus dosa kita, dia bayar dosa kita dengan darah dan nyawanya. Yesus berkorban, dia tinggalkan surga, dia merendahkan diri, mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Pikul dosa saya dan saudara. Tuhan memikul dosa mulai Adam sampai manusia terakhir. Tuhan bayar dengan lunas. Dan ketika
Mempelai berdua bertobat, Calvin, ketika engkau Calvin bertobat dan Venesia engkau bertobat sungguh-sungguh, kau harus sadar. Kau sudah dibeli dengan harga yang sangat amat mahal, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Sehingga engkau berharga di mata Tuhan. Kau sudah dibeli, harganya lunas dibayar, kau jadi miliknya Tuhan. Ketika engkau menyadari, aku sudah menjadi milik Tuhan. Dan Tuhan berkata, ketika engkau sudah jadi milik Tuhan, kau berharga di mataku. Dan ketika kau menyadari pasanganku juga milik Tuhan, berarti rumah tanggaku milik Tuhan. Dan Tuhan berkata, kau berharga di mataku. Rumah tanggamu berharga di mata Tuhan. Ketika kau menyadari, kau ada memiliki tanggung jawab. Kalau Tuhan begitu menghargai, sangat berharga di mata Tuhan, maka aku harus jaga rumah tanggaku. Sehingga orang bisa berkata, ini pasti rumah tangga orang Kristen. Bukan karena rumahnya ada salibnya, bukan ada gambar Tuhan Yesus. Tapi karena hidupmu menggambarkan, menyiratkan bahwa Yesus ada dalam rumah tanggamu. Dimanapun kau berada, maka biarlah Kristus terlihat. Seperti Rasul Paulus berkata, hidupku bukan lagi aku sendiri, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Dan dimanapun kita berada, supaya orang bisa melihat bahwa Kristus ada dalam hidup kita. Bukan karena anting-antingnya ada tanda salib, bukan pakai bando salib, tato salib, no. Tapi dari pola hidup. Kalau mempelai berdua sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, maka engkau akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nomor 1, hubunganmu di Tuhan dulu. Bangun misbah, cari Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Pada saat kita meninggikan Tuhan, pada saat kita meninggikan firman Tuhan, maka firman Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Firman Tuhan tidak akan berlalu, tetapi firman Tuhan pasti digenapi. Jadi kalau kita ingin bahagia, pasti hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nomor 1, cari Tuhan terlebih dahulu. Bangun misbah, ucapan syukur terlebih dahulu. Bersyukur kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bangun tidur, Calvin dan Venesia, apa yang kalian lakukan pertama? Calvin, pertama yang dilakukan apa? Venesia, jujur, apa yang dilakukan? Buka HP. Sekarang musuhnya Tuhan HP, saudara ya. Buka mata HP, tutup mata juga HP. HP-nya kalau dicas itu sudah, kalau mau tidur kan gitu, dicas atau tidur. Itu yang saya lakukan sama, kita semua kan begitu. Sudah mau tidur, HP-nya dicas terus tidur. Ya. Nah, begitu bangun tidur, kalau tempat casnya dekat dengan tempat tidur tangannya geraya-geraya, izin merem, sudah cari HP-nya. Ya saudara, itu musuh Tuhan pertama adalah HP. Ya. Tapi Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah terlebih dahulu. Jadi begitu bangun tidur, terlebih dahulu cari Tuhan. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Ya, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, maka hadirat Tuhan dinyatakan ada damai sejahtera, ada sukacita. Hari yang kita akan jalani, jam-jam yang kita akan jalani, disertai Tuhan. Akan Tuhan pimpin, diawali hati yang bersyukur. Maka menghadapi berbagai tantangan, berbagai masalah atau berkat-berkat Tuhan, kita tetap bersyukur, menghadapi masalah bersyukur, berkat banyak bersyukur, tetap bersyukur, diawali karena kita bersyukur. Maka biarlah sepanjang hari dalam penyataan Tuhan senantiasa kita sadar semua karena Tuhan, semua karena anugerahnya dan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Itu yang membuat kita tenang di dalam menghadapi setiap perjalanan hidup ini. Jadi saudara, nomor 1 kan Tuhan terlebih dahulu, cari Tuhan. Kalau engkau buka HP terlebih dahulu, dan kemudian lihat WA, kemudian lihat yang lain, Instagram, Facebook, TikTok. Setelah itu aku mau doa. Saudara sudah tidak bisa konsentrasi. Banyak yang sudah masuk terpikir kacau. Tapi kalau belum, sudah memulai terlebih dahulu cari Tuhan. Beda, fresh. Masih belum diisi apa-apa dulu. Cari Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Barulah ngerjakan yang lain. Sudah perhatikan saja, kalau sudah baca WA, TikTok, terus nanti mau doa gitu pikirannya ini aku mau jawab lagi apa, sudah tidak bisa konsentrasi. Tapi cari Tuhan terlebih dahulu. Baca firman Tuhan seperti tadi dikatakan, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Baca firman dengan bersuara sampai telinga kita mendengar. Dan Tuhan berkata, firmanku tidak akan kembali
Firman yang tidak kembali adalah firman apa? Yang kita ucapkan, yang kita lepaskan. Ketika kita ucapkan, kita baca dengan iman, ini saudara firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Gak tahu kapan dia kembali, tapi satu hal, pasti Tuhan akan menggenapi apa yang kita baca, kita ucapkan di hadapan Tuhan, di hadapan alam semesta ini. Firman itu akan mengerjakan dan akan kembali ya kepada kita, dan itulah Tuhan menggenapi. Hukum yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Nah, sesama kita siapa? Calvin, samamu siapa? Manusia. Samamu? Ya, semua orang ya. Kasihlah sesamamu. Artinya kita tidak boleh punya musuh. Ya. Kasih semua. Bagaimana kalau yang menfitnah kita, yang menipu kita, yang merugi kita, merusak nama baik kita? Firman Tuhan tetap kasihlah sesamamu. Dia tetap sesamamu. Jadi orang Kristen tidak boleh punya dendam, tidak boleh punya sakit hati, tidak boleh menyimpan kemarahan. Selesaikan. Ya. Sekalipun disakiti, difitnah, dijelek-jelekan, tetap Tuhan berkata, kasihlah. Kalau kita melakukan firman Tuhan, percayalah kita sendiri damai sejahtera. Orang yang menyimpan kepahitan, kebencian, susah sendiri, susah. Dia terpenjara dengan kepahitan, kemarahannya, kebenciannya. Tuhan berkata, buang itu semua. Tergantung kita. Hati kita itu ibaratnya seperti rumah. Ibaratnya seperti gudang. Kalian kan punya gudang. Apa isi gudang Anda? Nah, itu menentukan. Kalau isi gudang kita adalah barang-barang yang berharga, gudang saudara dikunci kenceng-kenceng, dijaga. Tapi kalau isinya barang-barang yang tidak terlalu dipakai saudara, ya dibuka. Nah, kalau gudangnya itu isinya sampah, ya penyakit saudara. Jadi hati kita ini seperti itu. Apa yang masuk dalam diri saudara, terutama hubungan suami istri. Apa yang kau simpan antara suami istri, apa yang kau pikirkan antara suami istri. Apa yang kau simpan kesanmu kepada pasanganmu. Itu menentukan nanti yang keluar. Kalau kau simpan yang jelek-jelek dari pasanganmu, yang nyakiti, tadi ngomongnya nyakiti, saya marah disimpan. Aku pesen media, lupa, simpan ya, kepahitan. Sudah akan tersiksa, akan menderita, dan akan membuat hidupmu tidak bahagia. Rumah tanggamu tidak bahagia. Ini satu kali saudara. Seorang hamba Tuhan, pendetanya, lewat jalan pagi, lewat rumah dari jemaatnya. Lihat, oh ini rumah jemaatku. Tak mampir, ya. Diketuk, dibuka seorang ibu. Ya. Wah Pak Pendeta, oh seneng ya namanya didatangi pendetanya. Seneng, ayo Pak masuk. Silakan masuk Pak. Nah, lalu pendetanya masuk duduk, lalu lihat-lihat di sekitarnya. Nah ibu itu sebentar ya Pak ya, wah itu sibuk membuatkan ya makanan kecil atau apa. Nah pendetanya lihat-lihat, nah dia lihat ada kelanggalan bulanan ya. Tapi dilingkari macam-macam, ada kode-kodenya macam-macam. Kiok ngasih tanda-tanda hari yang lewat kok macam-macam. Jadi ibu itu keluar, Pak Pendeta silakan dicicipi. Ya sudah minum sedikit. Tante, tanggalannya kok hari-hari yang lewat tanda-tandanya beda. Begitu lihat tanggalan itu, wajah tantenya itu langsung berubah, sedih, cemberut. Nih Pak, yang tak pamping ini suamiku, ini nganyel ke ini ngomongnya nyakiti. Kalau tak lingkar ini, tak peseni lupa. Kalau ini, wah tak minta duit malah dikasih ngamuk, saya dimarahi. Semua itu jelek. Sampai pendeta lihat, tante, apa suami tante itu, om itu apa jelek bener toh? Oh, tidak ada baiknya. Terus tante, ya ada. Kenapa tante? Coba sekarang dibanti. Jangan jeleknya, tapi lingkarilah, berilah tanda kebaikan pasanganmu. Ayo belajar gitu tante. Tante kan gini kan sedih. Iya aku susah, aku jengkel, aku sakit hati sama suami. Ayo berubah. Mulai berubah saudara. Lihat yang baik, tidak lihat yang jeleknya. Suaminya pulang bawa martabak, kasih hati.
Wah kasih bunga, kasih apa. Dia tiap hari lihat suaminya seperti itu, mengubah sikap hatinya. Dan akhirnya dia sayang sama suaminya, perhatian sama suaminya. Suaminya merasakan istrinya berubah, orang cerewet meneh, orang nuntut lagi, malah dipikir terus. Setiap kali pulang pasti bawa oleh-oleh. Karena cinta. Sama saudara, Tuhan tuh ngajari demikian. Tuhan berkata, aku buang dosamu sejauh timur dari laut, dari barat. Ke tubir laut aku buang dosa-dosa kesalahanmu, pelanggaranmu. Tidak ku perhitungkan, tidak ku ingat. Tuhan seperti itu. Tapi apa yang kau lakukan untuk Tuhan? Tuhan simpan, Tuhan berkati. Kita belajar dari Tuhan Yesus, dari Allah sendiri. Kita tidak sempurna, pasangan kita disempurna. Tapi kalau kita lihat sisi yang baik, kita bersyukur. Tuhan kamu gak salah ngasih pasangan. Terima kasih Tuhan, bahagia. Bahagia tidak bahagia tergantung kamu. Tergantung kita sendiri. Anda mau bahagia yang sudah menikah? Kamu ingin bahagia? Ya, dari diri sendiri. Calvin dan Venesia, kamu ingin bahagia? Rumah tanggamu, kamu besok hidup bersama-sama. Satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Ya kan? Kalau itu jadi musuhmu, ya itu namanya musuh dalam selimut. Ya kuwi bojomu dhewe. Kalau itu jadi musuh, bayangkan. Kalau itu jadi musuhmu, ya kamu tidur dengan musuh, bagaimana kamu bisa bahagia? Isinya kamu adalah dendam, marah, kebencian, sakit hati, ingin balas. Lihat dia, nah, kalau itu dibiarkan kecewa, kalau sudah kecewa terus akannya jadi penyesalan. Nyesel aku menikah dengan kamu. Kalau sudah gitu mikir, piye caranya aku bisa? Nah, pekerjaan iblis mulai bekerja. Harus jadi teman. Ya begitu Calvin lihat nanti terbangun, sisimu adalah Venesia. Lihat wajahnya tidur pulas. Aku sayang dengan dia. Aku suka dengan dia. Dilihat di wajah, kamu cantik. Kalau begitu otakmu nanti akan merespon itu. Dan itu akan menghasilkan hormon yang baik. Langsung kamu bahagia. Dan timbul rasa sayang, rasa kasih. Belai dengan tenang, sayang aku. Tidurlah pulas kekasihku. Ya, nanti karena Venesia terbangun. Sebelahnya, ya Calvin. Karena ya, aku suka dengan dia. Aku sayang dengan dia. Biarpun ngorok. Nah, tapi kalau sudah hidup bersama, ngoroknya suami itu jadi teman tidur, musik bagi dia. Begitu suaminya pergi keluar kota, gak ada suara, orang so tidur, glebak, glebek, suara koroknya tidak ada. Nah, itu Tuhan saudara ya. Suami istri Tuhan buat sehingga apa yang di diri pasangannya menjadi sesuatu yang dirindukan. Bahkan segala yang menjengkelkan pun akan jadi sebuah kerinduan. Ya mesti senang, aku suka dengan dia. Maka kamu senang, kamu bahagia. Mesti gitu. Kenapa anda bahagia? Ya gitu tadi, mulai tidak senang lihat yang kurang, yang jelek. Lama-lama jadi kecewa, menyesal dan akhirnya tidak bahagia. Tapi kalau lihat yang baik, mesti banyak baiknya daripada jeleknya. Sudahlah, suami istri itu banyak baiknya daripada jeleknya. Banyak baiknya. Gak percaya, ini papa mamanya Calvin. Suami istri, bisa berdiri. Saya berdiri dulu, ya saling berpandangan. Sudah nikah berapa tahun? 26 tahun. Hidup bersama-sama, melewati suka duka, berkelimpahan, kekurangan, sehat, sakit, bersama-sama menjalani nanti perjanjianmu demikian. Ya, 26 tahun sudah dijalani sejak Riwe kembali. Ya. 26 tahun yang lalu. Anda berdua seperti Calvin dan Venesia. Dulu dijodohkan atau dapat sendiri? Pacaran sendiri, pacaran sendiri.
Masih ingat kenal pertama di mana? Hah? Oh di jalan. Loh, wah di jalan mana ini kok bisa ya? Oh pulang sekolah. Beda sekolah atau satu sekolah? Oh beda sekolah. Ya ini hebatnya Tuhan ya. Salipan mungkin ya atau tempuan. Langsung begitu. Wah, lihat ini gadis yang menarik ya. Terus diikuti, mana rumahnya begitu ya. Oh iya, terus begitu sering datang. Nah, peribahasa Jawa akhirnya terjadi. Trisno jalaran soko kulino. Iya. Sudah 26 tahun hidup bersama-sama, melewati bersama-sama. Mesti riwe kembali. Itu namanya kembali pada kasih mula-mula. Supaya kasih mungkin sudah 20 tahun lebih hidup rasanya biasa-biasa seperti itu. Riwe kembali. Tuhan kembali, mengingat kembali. Tidak salah ngobrol itu. Dulu kamu gini-gini, yang dulu-dulu, yang membangkitkan cinta. Timbul kasih kembali. Disegarkan kembali kasihnya. Nah saya suka kalau berkata mesti bangkitkan kembali. Kasih suami istri ya. Kembali terus menikah punya anak pertama. Wah seneng, deg-degan seneng ya. Tegang dan sebagainya. Opa-omanya juga ikut semuanya. Kehadiran Calvin. Wah ini anak pertama. Anak pertama, mantu pertama. Wah ada sukacita, ada kebahagiaan, kebanggaan seorang tua ketika mbak anaknya ke pelaminan. Iya. Sudah 26 tahun hidup bersama, silahkan ucapkan terima kasih sama istri. Silahkan. Pakai puisi ya boleh. Dilihat istrinya. Terima kasih sudah menemani saya hidup selama 26 tahun. Suka duka dijalani bersama. Ya, silakan. Terima kasih. Kalau manggil gimana? Papa. Oh, papa ya Pak. Makasih Pak udah sabar nemenin, mesti Mama sering ngomel. Papa selalu ngalah. Iya. Galak mama ya, betul ya Calvin. Galak mama. Wah, iya ya. Silakan dicium istrinya. Sah dan sah. Oh betul ini sah dan sah. Iya. Oh iya harus api cinta dibangkitkan kembali. Ya silakan dicium dengan saudara. Ya itu saudara ya. Itu adalah satu kebahagiaan. Ya, silakan duduk. Kita semua ingin hidup rumah tangga kita seperti itu. Ya. Dan anak-anak suka lihat papa mamahnya bahagia. Lalu bukan hanya anak, sampai cucunya senang. Ya. Melihat rumah tangga opa-opanya itu senang bahagia. Jadi mempelai berdua mesti bangun ke depanmu, ya, masa depanmu, perjalanan hidupmu. Mesti begitu. Bahagia masih sisa berapa tahun tidak tahu. Tapi bangun lebih baik. Menjadi sebuah kisah hidup rumah tangga yang akan dipersembahkan kepada Tuhan dan juga dipersembahkan kepada anak-anak. Ya. Calvin, jujur ya, papa sama mama sering ribut apa rukun, enggak usah dijawab. Paling tahu saudara ya, suami istri di luar bisa pura-pura, tapi anak ngerti papa mama seperti apa. Kalian besok ya gitu, anakmu nanti tahu bagaimana. Kalian akan ninggalkan teladan. Mereka akan melihat bagaimana kalian membangun rumah tangga. Dan itu akan meninggalkan ya teladan bagi keluarga. Jadilah orang tua dan seperti firman Tuhan, pasti rumah tanggamu bahagia dan diberkati. Alvin, kamu benar-benar cinta sama Venesia? Kalian pacaran berapa lama? 2 bulan? Oh 2 tahun. Iya. 2 tahun. Calvin, teman gadismu banyak apa dikit? Oh oke. Enggak banyak, enggak sedikit. Sedang. Sedangnya itu relatif ya saudara. Ya. Dari sekian banyak gadis yang kau kenal. Pernah jatuh cinta sama gadis lain? Wah pertama kali.
Oh iya, tak berapa kali saya tidak tanya. Iya, tapi setelah sekian lama dan akhirnya pilihanmu pada Vanessa. Apa yang membuat kamu ngambil putus? Ini keputusan yang sangat penting. Karena ini keputusan untuk sepanjang hidupmu. Mulai kalian disatukan sampai salah satu dipanggil Tuhan. Sebuah perjalanan yang panjang. Ini sudah 26 tahun. Nanti terus berjalan sampai salah satu dipanggil Tuhan. Masih berapa puluh tahun yang dijalani. Hidup bersama-sama. Satu pilihan yang penting. Ya, kau pilih Vanessa. Kalau lihat wajahnya apa komentarmu? Dilihat dulu wajahnya. Wah, dari TK. Tapi pacarannya 2 tahun terakhir. Ya, kalau kau lihat wajahnya bagaimana? Baik. Wajah yang baik ini seperti apa ya? Hah? Oh sabar, wajah yang sabar itu. Iya, wajah itu hanya cantik atau buruk ya. Kalau menurut kamu cantik. Vanessa, selama pacaran pernah enggak Calvin berkata kamu cantik? Hah? Pernah enggak? Jarang. Tapi kalau dia berkata kamu cantik, kamu senang enggak? Senang. Ya. Tapi benar ya. Berkata, tapi tepat pada waktunya, jangan bangun tidur, masih blobokan terus, wah kamu cantik, wah rapas ya. Ya setelah mandi, berias, dari belakang dipeluk, wah kamu cantik, wah nempel gitu, nempel selfie gitu. Cantik, pas cantik berias gitu. Nah, kan senang, pasti senang istri itu. Dan bagi suami berkata gitu, itu juga membuat kamu sendiri bahagia, senang jadinya. Itu penting, itu yang membuat kalian sendiri. Ya. Nah, Vanessa, kalau lihat wajahmu, bukan hanya Calvin yang mendekati. Ada pria-pria yang benar enggak? Iya, kalau lihat wajahmu banyak. Kok pilih Calvin dari sekian pemuda yang mendekati kamu? Atau enggak ada, cuma Calvin? Nah, nek cuma Calvin, kepeksa Pak. Ya, ternyata ada dari beberapa ya, dari pemuda kalau kamu pilih. Ini pilihan ya, pasti dengan dasar doa, minta hikmat Tuhan, pimpinan Tuhan. Pilih Calvin. Apa yang membuat kamu memilih Calvin? Hah? Oh ganteng, ya. Terus apa lagi? Itu menurut kamu ganteng. Kalau menurut mamamu orang ganteng papamu. Iya, iya, relatif ya. Terus apa? Sifat apa yang kau sukai? Bekerja keras. Ya, Calvin jadilah pekerja keras. Itu salah satu untuk menjadi orang yang sukses. Mau kerja keras. Orang yang mau kerja keras tidak akan kekurangan. Pasti dicukupkan ya. Mau kerja keras. Ya. Anda berdua melihatlah sisi yang baik dari pasanganmu. Bangun sungguh-sungguh, maka engkau akan bahagia. Prinsip bagaimana membangun rumah tangga, pita yang merah. Efesus pasal yang kelima, diawali Efesus pasal 5 yang ke-22, hai istri tunduklah kepada suami. Jadi kalau jadi istri yang mau bahagia, mesti harus tunduk bagi suaminya. Harus menghargai suaminya, kagum dengan suaminya, bangga dengan suaminya, maka bahagia. Kalau istri ingin bahagia mesti seperti itu. Sekalipun nanti setelah hidup bersama-sama, suami banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, tidak seperti yang diharapkan, tapi tetap miliki sikap hati. Aku tetap menghormati, bangga dengan suaminya. Maka engkau bahagia. Dan ketika seorang istri bisa tunduk, menghormati, menghargai, dia bisa mesra dengan suaminya. Dia bisa melayani suaminya dengan baik. Dia bisa bergairah dengan suaminya dan bisa menikmati hidup bersama, bisa melayani dengan baik. Begitu tidak lagi menghargai. Sudah, tidak lagi respect. Tidak lagi bisa menikmati kehidupan rumah tangganya. Kalau kecewa, pasti ada kekurangan, ada sangannya, tapi tetap belajar. Nanti dalam membangun rumah tangga bisa jadi, Vanessa, kamu juga kerja, mungkin kamu lebih sukses daripada Calvin, tapi tetap menghormati, menghargai, tetap kagum dengan suamimu, kau bahagia. Ini seringkali kalau istrinya lebih berhasil dalam pekerjaannya, lebih sukses, lebih terkenal. Nah, begitu dia tidak lagi menghargai suaminya, mulailah kehidupannya dia tidak bahagia. Itu kebenaran, saudara. Ketika kebenaran tetap kebenaran.
Kalau ingin bahagia, istri itu harus hormat kepada suami, menghargai suaminya, maka dia bahagia. Prinsip yang kedua, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kalau seorang suami ingin bahagia, mengasihi, mencintai, bukan mengatur, bukan memerintah, tapi mengasihi. Mencintainya, kalau dia mengasihi, dia bahagia. Dia seperti mengasihi dirinya sendiri. Dan dia bisa menikmati rumah tangganya. Dan dia mau bekerja, wah kerja keras. Kan ada orang yang dicintai, rela berkorban seperti Yesus rela berkorban. Apapun yang dikerjakan adalah untuk kebahagiaan istri dan untuk anak-anaknya. Dan ketika dia bisa melihat istri dan anaknya bahagia, ikut berbahagia. Mesti seperti itu. Dan ketika engkau lakukan itu, maka hubungan suami istri pasti rukun dan bahagia. Kemudian sebagai anak, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tuamu. Mungkin ada kelemahan kekurangan, tapi tetap hormatilah orang tuamu. Karena supaya panjang umur dan bahagia. Anak yang menghormati sama orang tua, maka ada berkat. Ada satu kesaksian, bukan anak Tuhan, tapi dia mempraktekkan firman Tuhan, kebenaran. Dia jadi orang yang sukses. Dan ketika diwawancarai, prinsip hidupnya, filsafah hidupnya, orang tuaku tak jadikan raja. Orang tuaku tak jadikan raja. Jadi dia begitu menghormati, menghargai orang tuanya seperti menghormati raja. Karena orang tuanya dianggap raja, ya dia mewarisi raja. Ya jadi dia mewarisi raja, jadi dia jadi sukses, pikirannya jadi orang yang sukses, berhasil. Tapi kalau dia melihat orang tuanya sebagai orang yang minta kepada dia, wis wong tuaku njaluk tok ngono ya. Ya sudah, kamu mewarisi warisan orang tuamu yang miskin. Tapi kalau engkau menghargai, menghormati, maka seperti itu akan mengalir dalam hidupmu. Memang orang tua kita ada kekurangan, ada kelemahannya, ada keterbatasannya. Tapi ketika engkau menghormati dia, maka berkat-berkat itu turun atas hidupmu. Prinsip yang keempat, ketika kamu punya anak. Anak itu adalah pemberian Tuhan. Laki perempuan sama. Tapi dihargai, didik anakmu di dalam takut akan Tuhan. Sehingga mereka bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi. Sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang perkasa. Ya, seperti papa mamamu ya. Melihat kalian, bangga dengan kalian. Kalian cinta sama papa mama? Bangun rumah tanggamu dengan baik. Calvin, jadilah suami yang baik. Suami yang mengasihi istri dan anak-anak. Suami yang bertanggung jawab. Suami yang bekerja keras untuk keluarga. Dan menghormati mertuamu. Sehingga mertuamu bahagia. Tuhan, aku ucap syukur aku punya mantu yang baik. Dan bisa menghargai pisahnya. Pisahnya sudah didik anaknya dengan baik. Demikian juga Vanessa. Jadilah istri yang baik. Yang menjadi penolong pendukung suami. Dan kau menghormati orang mertuamu. Sehingga mertuamu juga bersyukur. Tuhan, aku bersyukur punya mantu yang baik. Pisanku sudah mendidik anaknya dengan baik. Saudara, maka kalau rumah tangga dibangun dengan baik, dua keluarga ini saling menghargai. Tapi kalau saat terjadi perpisahan, kalau sampai terjadi perpisahan, itu bukan lagi saling menghargai, saling jelekkan. Loh iya toh, nanti orang tua yang pria, anaknya tante cerai ya. Memang kok mantuku wedok padha mamae lho balak ngene. Jelekan saudara ya. Sing dijelekan oh kayak mae dulu itu gitu. Mantuku ya kayak gitu. Nah, jadi anakku ratahan. Dibelani anaknya saudara. Lalu yang perempuan. Lah iya mantuku itu anakku kan ngerti toh. Papai kaya apa? Ya padha anake kayak gitu. Nah, jelekan saudara. Itu akibatnya karo anaknya rumah tangga rusak. Dua keluarga juga jadi saling menjelekkan. Tapi naik rukun saudara, saling menghargai. Nanti kalau punya anak, cucu kita, cucu bersama-sama. Mesti dibangun dengan baik. Itulah kerinduan Tuhan dalam membangun rumah tangga. Supaya kita bahagia dan membuat orang yang ada di sekitar kita ikut bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Saling berhadapan. Dengan
Dengan iman, dengan percaya, orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Dalam sebuah pernikahan, Tuhan mengingatkan, di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih adalah Allah sendiri. Biarlah kasih itu termanifestasi dalam kehidupanmu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Biar kalian berdua mengikatkan dirimu dalam kasih Kristus, sehingga rumah tanggamu ada dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Sebelum kalian dipersatukan, terlebih dahulu kalian akan menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Calvin Pratama Siswanto dengan Venesia Hartono, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berduakan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran, Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Calvin Pratama Siswanto. Silahkan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Calvin Pratama Siswanto, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Venesia Hartono yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Venesia Hartono. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Venesia Hartono menyatakan dengan tulus ikhlas. Calvin bisa pegang tangannya, Venesia. Bahwa Calvin Pratama Siswanto yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan kepada
Calvin, kenakan cincin tan kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ungkapan Calvin mencintai Vanessa dengan cinta kasih yang murni yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Vanessa, kenakan cincin tan kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Calvin dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin, tiba balasannya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah yang terpenting dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sendiri akan menyatukan kalian dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua ke dalam tangan Tuhan. Kepada mempelai berdua serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Seberapa besar kau berserah, seberapa besar kau percaya, seberapa besar kau membuka hati, sebesar itu juga segala berkat turun atas hidupmu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Calvin Pratama Siswanto dengan Vanessa Hartono. Mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemanduan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, biar segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Calvin Pratama Siswanto dengan Vanessa Hartono di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Calvin, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Vanessa, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa sukacita dan kebahagiaan. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan.
melalui leluhur kami Bapa Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengan dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya, dan Shekinah glory adalah rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan mempelai berdua kembali saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Ya, Anda berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan Calvin untuk membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Anda berdua terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman. Keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Ya. Terbuka juga kalau smartphone-nya di password, ya, hendaknya saling ngerti passwordnya. Kalau punya rekening masing-masing juga terbuka. Ya. Silakan mempelai berdua akan menyatakan kalian berdua adalah suami istri di hadapan kita semua. Ya, saya minta mic-nya. Ya, Anda berdua, Anda sekarang sudah jadi suami istri yang sah. Jadi silakan Calvin, kau akan nyatakan pada kita semua bahwa Vanessa adalah istrimu. Ya, gini. Venesia, istri saya. Kalau tidak Venesia, bukan istri saya. Iya, sekarang ganti Vanessa. Suami saya Kelvin. Kelvin suami saya. Kalau tidak Kelvin bukan suami saya. Iya. Ya, kalian berdua sudah menyatakan bahwa kalian ada suami istri. Ya. Dari gereja akan memberikan akte. Anda berdua telah sah jadi suami istri. Dari gereja memberikan akte. Aktenya bisa ditaruh dulu. Silakan mempelai berdua ingin memberikan persembahan sulung, kami persilakan. Dengan hati yang penuh rasa syukur, dengan iman, biar benih sulung ini menjadi berkat, akan menjadi benih yang diberkati oleh Tuhan. Mempelai berdua akan memberikan buah sulungnya, ya. Biarlah benih buah sulung ini Tuhan berkati, ya,
dengan hati yang penuh rasa syukur dengan sukacita. Ya. Silakan mempelai datang pada orang tua, silakan bersama-sama datang kepada orang tuanya Calvin. Ya, Calvin di hadapan papa, Vanessa di hadapan mama. Silakan ucapkan terima kasih sama papa mama kalau engkau sampai hari ini semua karena pengorbanan papa mama. Ya. Berdiri dulu aja enggak apa-apa. Ya. Ucapkan terima kasih dulu Calvin, silakan. Terima kasih buat mama sama papa udah merawat dari kecil sampai besar, sampai dia banyaklah bekal dari mama papa sampai saya bisa seperti sekarang ini. Dan ke depan saya juga akan menerapkan yang baik di rumah tangga mama papa ke rumah tangga saya dan Venesia. Terima kasih Ma, Pa. Iya. Papa, mama mau ngasih nasihat silakan. Papa atau mama? Ya kalau nasihat dari papa, ya kalau dalam rumah tangga ini harus bisa merendahkan ego. Jadi terutama itu yang papa pesan, ego harus bisa direndahkan satu sama lain. Itu aja, makasih. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua, mau pay dulu ya boleh. Ya. Silakan sungkem sama orang tua, doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Terima kasih sama papa, makasih mama, doa restu papa dan mama, doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Ya. Silakan Calvin, papa dicium ya, papa dipeluk. Sama mama, ya. Terima kasih sama kebanggaan orang tua saat melepaskan anak untuk membangun rumah tangganya. Dan orang tua sudah membekali anak-anaknya. Silakan mempelai memberikan ciuman orang tuanya dipeluk. Yes, yes. Silakan ya mempelai kedua datang. Vanessa di hadapan mama, Calvin di hadapan papa. Di dulu ya. Silakan Vanessa ucapkan terima kasih sama papa mama. Makasih Ma, makasih Pa. Buat setiap pengalaman hidup yang tak jalani sampai hari ini. Buat setiap pengalaman yang mama papa jalani. Vena bisa metik semua nih. Terima kasih. Maaf kalau Vena masih banyak kekurangan. Sekali lagi Vena bilang makasih banyak. Udah nemenin perjalanan hidup Vena sampai hari ini. Sampai Vena bisa ketemu sama pilihan hidupnya Vena. Makasih Ma, makasih Pa. Ya, papa atau mama mau ngasih nasihat? Maafkan papa selama ini ya. Maafkan mama juga. Jangan jadi beban hidup Vena nanti ke depan. Sekarang Vena nemu kehidupan. Di Calvin. Papa serah ya semua ya. Sing bahagia. Jadi apa ya Calvin? Tak serah ya sama Calvin. Anaknya papa.
silakan mempelai sungkem sama orang tua. Ya. Silakan mempelai bergantian posisi. Terima kasih sama Papa. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Ya, kasih sayang orang tua kepada anak, ya, doa restu akan menjadi bekal bagi mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, Calvin Pratama Siswanto dengan Vanessa Hartono, dengarkan firman Tuhan, sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab atas kepada Tuhan atas pernikahanmu, dan juga kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Calvin Pratama Siswanto dengan Vanessa Hartono. Kembali kami bersatu hati, kami bawa rumah tangga dalam kasih-Mu Tuhan, Kau yang sudah bersatukan. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan berkat terus membimbing perjalanan kehidupan bahtera rumah tangga mereka. Hari demi hari yang mereka lalui senantiasa bersama-Mu Tuhan. Tuhan berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan sukses dalam kehidupan rumah tangga, dalam ekonomi pekerjaannya. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan bagi mempelai berdua dan juga seluruh keluarga besarnya. Tuhan berkati juga kedua orang tua yang sudah berjuang membesarkan putra-putrinya, biar segala pengorbanan mereka tidak menjadi sia-sia. Tuhan berkati masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan putra-putrinya, bahkan sampai pada keturunannya. Tuhan berkati juga setiap kami yang hadir saat ini dengan berkat-berkat yang sama. Dan kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biar Tuhan juga pimpin perjalanan kehidupan mempelai berdua. Dan kami berdoa juga bila mana selesai, Tuhan sendiri akan melindungi dan Tuhan menyertai perjalanan kami pulang ke tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai berdua maju ke depan bersama-sama.